Bilal bin Rabah, sang muazin pertama dan pejuang keteguhan iman. Asal-usul dan kehidupan awal. Bilal bin Rabah lahir di Makkah pada akhir abad ke-6 Masehi, dari seorang ibu berkulit hitam yang bernama Hamamah, seorang budak asal Habsyah, Ethiopia, dan ayahnya bernama Rabah. Karena ibunya seorang budak, Bilal pun lahir dalam status perbudakan dan menjadi milik seorang tokoh Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf, salah satu penentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang paling keras. Bilal tumbuh sebagai pria berkulit hitam, bertubuh kuat, dan memiliki sifat jujur serta amanah. Ia bekerja keras melayani tuannya dan dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh pengendalian diri. Menerima Islam dan cobaan berat. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, Bilal termasuk orang yang pertama kali menerima kebenaran itu meskipun Islam saat itu masih diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Ia sangat terpesona dengan ajaran Tauhid yang menyerukan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan semua manusia setara di hadapannya. Keislamannya diketahui oleh Umayyah, dan sejak saat itu Bilal mengalami siksaan yang sangat berat. Ia dipaksa untuk meninggalkan Islam dengan berbagai cara, dijemur di padang pasir, ditindih batu besar di dadanya, dicambuk, dan dibuat kelaparan. Tapi dari mulut Bilal hanya terdengar satu kata, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kesabaran dan keteguhan Bilal menarik perhatian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi yang terkenal dermawan dan lembut hatinya. Ia merasa iba melihat penderitaan Bilal dan mendatangi Umayyah untuk membelinya. Dengan harga tinggi, Abu Bakar membeli lalu memerdekakan Bilal. Sejak itu, Bilal bebas dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Muazin pertama dalam Islam. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan masjid pertama dibangun, muncul pertanyaan bagaimana cara mengumumkan waktu salat. Setelah petunjuk melalui mimpi beberapa sahabat dan persetujuan Rasulullah SAW, azan ditetapkan sebagai panggilan salat. Bilal bin Rabah ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang lantang dan menyentuh hati. Sejak hari itu, Bilal setiap hari mengumandangkan azan, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Suaranya menggema di Madinah, membangkitkan semangat keimanan kaum muslimin. Keikutsertaannya dalam perang. Bilal juga turut serta dalam berbagai peperangan besar bersama Nabi, termasuk Perang Badar, di mana ia membalaskan dendamnya atas penderitaan yang diberikan mantan tuannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal menghuduskan pedangnya kepada Umayyah bin Khalaf seketika ia jatuh dan mati terbunuh. Peristiwa itu menjadi simbol bahwa kebenaran dan keadilan akan menang atas kezaliman. Tangisan Bilal bin Rabah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Suatu hari ia mencoba azan kembali, namun ketika sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya tersendat. Ia menangis sejadi-jadinya, mengenang Rasul yang ia cintai melebihi dirinya sendiri. Tangis Bilal tidak hanya menyayat hatinya sendiri, tapi juga membuat para sahabat dan seluruh penduduk Madinah menangis pilu. Madinah terasa sunyi dan hampa tanpa kehadiran Rasulullah SAW. Bilal pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan ikut berjuang di medan jihad di wilayah Syam, karena setiap sudut kota mengingatkannya pada Nabi. Suatu malam setelah salat panjang Bilal tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat Rasulullah datang mendekat, dengan senyum lembut yang amat dirindukannya. Rasulullah berkata, Assalamualaikum ya Bilal. Bilal, kenapa kau tidak lagi mengunjungiku? Dan tidak lagi mengumandangkan azan, apa yang membuatmu begitu menjauh dariku? Bilal terbangun dengan mata basah. Hatinya berguncang hebat. Ia kembali sekali ke Madinah ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq mencoba meyakinkan Bilal untuk kembali mengumandangkan azan, tetapi hatinya masih terlalu sedih membayangkan kebersamaannya dengan Rasulullah, orang yang paling dicintainya. Tapi ketika Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW memintanya azan, akhirnya ia pun mau menuruti kemauannya cucu Nabi Muhammad SAW dan untuk terakhir kalinya. Suaranya menggema, membawa nostalgia dan tangis histeris di seluruh kota. Itulah azan terakhir Bilal. Setelah itu, ia kembali ke Syam dan tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Azan yang tak hanya memanggil untuk salat, tapi juga membangkitkan kenangan, cinta, dan kesedihan mendalam umat yang ditinggal nabinya. Kematian Bilal bin Rabah, pertemuan dengan kekasih sejati. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah tidak lagi mampu tinggal di Madinah, kota yang setiap sudutnya mengingatkan pada sang Nabi. Ia memilih berhijrah ke Syam, sekarang wilayah Suriah, mengabdikan sisa hidupnya dalam perjuangan dan ibadah, jauh dari keramaian namun dekat dengan Allah. Di Syam, Bilal hidup sederhana, tetap sebagai seorang pejuang, seorang abid, dan seorang yang dirindukan langit karena suaranya yang pernah menggema menyebut nama Rasulullah. Hari-hari terakhir. Ketika ajal mendekat, Bilal terbaring lemah di pembaringannya. Istrinya menangis di sisinya, hatinya hancur melihat kondisi suaminya. Tapi Bilal, dengan senyum damai di wajahnya, berkata, "Gembira, gembira. Besok aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata itu menjadi penutup yang indah bagi hidup seorang hamba yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bilal wafat sekitar tahun 20 Hijriah, 641 Masehi, di kota Damaskus, Suriah, dalam usia sekitar 60 tahun. Ia wafat sebagai seorang yang merdeka, terhormat, dan penuh iman, berbeda jauh dari masa kecilnya yang penuh penderitaan dalam perbudakan. Islam datang membawa cahaya yang memutus rantai itu. Dalam Islam, semua manusia adalah setara, tidak ada keistimewaan seorang Arab atas non-Arab, kecuali dengan ketakwaan. Bilal bin Rabah adalah bukti nyata, seorang budak berkulit hitam diangkat derajatnya menjadi muazin pertama dan sahabat terdekat Nabi, karena imannya yang kokoh dan hatinya yang bersih. Mari belajar dari Bilal, bahwa kemuliaan bukan milik para tuan, tapi milik mereka yang berdiri teguh untuk kebenaran, meskipun dunia menundukkan mereka. Itulah sepenggal kisah dari Bilal bin Rabah. Jika kalian suka dengan video ini, bantu like, subscribe-nya ya sahabat Islam. Terima kasih.